Shalom, horas baik kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Berjumpa lagi di jam Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah khotbah di bukit, di mana firman Tuhan ini sangat familiar mungkin kita dengarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan ini adalah ucapan bahagia kepada orang yang miskin, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus, orang yang murah hatinya, yang suci hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya. Dikatakan berbahagia. Kata berbahagia ini adalah karena apa? Mungkin orang berkata berbahagia karena mungkin dia sukses, karena mungkin dia mendapatkan hasil yang memuaskan, mungkin dia lolos sekolah dan dengan tamat kuliah atau segalanya. Mungkin mereka mendapatkan sesuatu yang berhasil dari atas pekerjaannya. Banyak orang yang mungkin berbahagia karena hal yang demikian. Tetapi dalam firman Tuhan ini berbeda. Yaitu berkatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Kalau kita dalam pikiran kita berkata mungkin, bagaimana mungkin orang yang berduka cita berbahagia? Dia sudah berduka cita, dia sudah mengalami kesedihan dalam kehidupannya. Bagaimana dia berbahagia? Tetapi firman Tuhan ini berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Bagaimanakah orang yang berduka cita? Orang yang berduka cita adalah orang yang berduka cita menurut kehendak Allah. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan itu berkata, ada duka cita oleh kehendak Allah, ada duka cita oleh dunia ini. Tetapi duka cita oleh kehendak Allah, di mana orang berduka atas kehidupannya, menyesali atas dosa-dosanya dan juga perbuatannya, dia berduka cita. Ada juga mungkin berduka cita karena kehidupannya, situasi kehidupannya, kondisi kehidupannya. Mungkin kita sekarang sedang berduka cita dalam kehidupan kita. Bersedih karena perbuatan kita, karena dosa-dosa kita. Maka kita datang kepada Tuhan, menyesali perbuatan-perbuatan kita. Mungkin juga kita berduka cita karena kehidupan kita, kondisi kita. Kita berduka cita mungkin karena ada kesedihan dalam kehidupan kita. Sedih mungkin karena kondisi yang membuat hati kita bersedih. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, berbahagialah. Kenapa kita layak berbahagia? Dikatakan karena mereka akan dihibur. Tuhan akan memberi penghiburan bagi orang yang berduka cita. Bagaimana mungkin orang yang berbahagia karena kesuksesan dihibur? Tetapi orang yang berduka cita lah yang selayaknya dihibur supaya mereka berbahagia, supaya mereka mendapatkan sukacita dalam hidupnya. Maka perlu dihibur supaya mereka tidak mungkin terjatuh down dalam hidupnya. Bisa saja mereka depresi, frustasi, stres dalam hidupnya karena mereka berduka cita. Maka firman Tuhan ini berkata, berbahagialah. Karena mereka akan dihibur. Penghiburan daripada Tuhan diberikan kepada orang-orang yang sedang berduka di dalam hidupnya. Mungkin mereka mendapatkan sesuatu hal yang perlu ditolong, diberikan suatu pengharapan di dalam hidupnya. Ada harapan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang yang berduka cita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu sabar dalam kehidupan kita. Marilah kita selalu
menaruh harapan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Pada saat ini mungkin kita berduka dalam hidup kita. Berduka karena dosa-dosa kita, berduka karena mungkin situasi kehidupan kita, atau kita ditinggalkan orang yang kita kasih, atau mungkin kondisi kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan yang Maha Kasih itu menghibur kita dalam kehidupan kita. Dia tidak diam, dia akan selalu hadir dan proaktif dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan bertumbuh berakar dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Horus bagi kita.